Kita akan mempelajari tentang pengendalian fintech. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan capaian pembelajaran ini dapat tercapai. Pertama, menjelaskan konsep dasar tentang industri fintech, termasuk P2P lending, berdasarkan informasi yang diberikan dalam teks. Dua, mengidentifikasi risiko dan kerawanan yang terkait dengan layanan fintech. Tiga, merangkum dampak krisis fintech P2P di Tiongkok terhadap kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan. 4. Menjelaskan peran regulasi pemerintah dalam mengatasi permasalahan di sektor fintech. 5. Merumuskan strategi atau saran untuk meningkatkan perlindungan konsumen. 6. Mengidentifikasi dan menganalisis perbedaan pendekatan regulasi fintech. 7. Mengevaluasi efektivitas tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah Tiongkok dalam menangani krisis fintech P2P lending. 8. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan masih adanya entitas fintech ilegal di Indonesia. 9. Mengevaluasi keaktifan upaya-upaya pemerintah dan regulator. Dan 10. Mengusulkan alternatif kebijakan atau tindakan yang dapat diambil untuk meningkatkan pengawasan dan perlindungan konsumen dalam industri fintech berdasarkan evaluasi mereka terhadap situasi yang ada. Krisis fintech di Tiongkok. Pemerintah Tiongkok tengah berhadapan dengan kemarahan investor usai ratusan penyedia jasa pinjam-meminjam berbasis teknologi fintech peer-to-peer lending melenyapkan simpanan mereka. Teriakan para investor menunjukkan sudut suram industri keuangan Tiongkok. Jasa pinjam-meminjam online dalam beberapa tahun terakhir dibiarkan tumbuh pesat tanpa pengawasan. Janji imbal hasil yang mencapai 2 digit membuat orang-orang tertarik untuk menempatkan uangnya pada jasa pinjam-meminjam online ketimbang di bank konvensional. Namun tindakan keras yang baru diambil pemerintah pusat di Beijing telah memicu meningkatnya jumlah jasa pinjam-meminjam yang gagal. Dikutip dari CNN, manajer proyek konstruksi di Beijing yang mengatakan bahwa investor menginvestasikan lebih dari 275.000 yuan Tiongkok atau sekitar 600 juta pada sebuah situs pinjam-meminjam. Namun situs tersebut tiba-tiba tutup bulan lalu. Hancurnya platform yang diinvestasikan, torungjia.com, sekarang di bawah penyelidikan polisi. Sebuah pemberitahuan pemerintah dari Juli diunggah di situsnya mengatakan bahwa pimpinan situs tersebut hilang dan 13 tersangka telah ditahan. Investor pun disarankan untuk melaporkan kerugian mereka kepada polisi. Pemalsuan dan kriminalitas. Situs-situs seperti Torungjia yang dikenal sebagai pemberi pinjaman peer-to-peer seharusnya memberikan sumber alternatif kredit untuk peminjam seperti usaha kecil yang berjuang memperoleh pinjaman bank. Pemerintah Tiongkok awalnya mendorong pertumbuhan sektor ini, tapi ini kemudian menjadi magnet untuk penipuan dan kriminalitas yang dapat diperkirakan karena tak adanya kontrol. Beberapa laporan di media menyebut pemerintah Tiongkok melakukan pertemuan antara para eksekutif perusahaan dan pejabat pemerintah lokal di kota Hangzhou di timur, di mana Torungjia bermarkas. Pejabat pemerintah melakukan tur ke kantornya dan bahkan menghadiri jamuan makan mewah, namun pemerintah kota Hangzhou enggan berkomentar saat dimintai tanggapan. Setelah keruntuhan Torungjia, tidak ada tanda-tanda kompensasi bagi mereka yang kehilangan uang mereka. Di Tiongkok, undang-undang hanya melindungi sekelompok kecil orang, bukan kita, massa, kata kata manajer proyek konstruksi itu kepada CNN. Dia dan orang lain yang kehilangan uang mereka pada situs-situs pinjam-meminjam serupa mencoba untuk menyampaikan keluhan mereka kepada otoritas nasional. Namun protes yang direncanakan bakal digelar di luar kantor regulator keuangan di Beijing pada hari Senin dengan cepat ditutup oleh polisi. Bank Sentral Tiongkok tidak menanggapi permintaan untuk komentar atas kerugian investor. Mereka sebelumnya mengatakan akan menindak situs-situs pinjam-meminjam yang bersalah dan mendesak departemen pemerintah yang relevan untuk membantu meningkatkan rasionalitas investor pada investasi, pinjaman, dan risiko. Potensi dan kerawanan dari financial technology. Berbagai potensi risiko dan kerawanan layanan fintech antara lain. Yang pertama, digitalisasi dan otomatisasi menyebabkan rawan sekali timbul aksi kejahatan online seperti penyadapan, pembobolan, dan cybercrime berupa transaksi fiktif, carding atau penggunaan kartu kredit orang lain, penipuan di marketplace. Yang kedua,
Tidak semua penyedia jasa layanan teknologi finansial memiliki lisensi untuk menjalin kerjasama dengan lembaga perbankan syariah atau melakukan transaksi finansial secara tersistem dan legal sehingga dimungkinkan terjadinya praktik penyalahgunaan wewenang atau penyimpanan transaksional yang akan merugikan lembaga perbankan syariah itu sendiri. Yang ketiga, secara umum, risiko yang mungkin muncul dari perusahaan fintech di Indonesia adalah risiko penipuan fraud, risiko keamanan data, cyber security, dan risiko ketidakpastian pasar atau market risk. Permasalahan fintech OJK 157. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independen yang memiliki kewenangan dalam pengaturan, pengawasan, dan penyidikan lembaga keuangan, utamanya perbankan di Indonesia. Kehadiran OJK dalam perkembangan sektor keuangan di Indonesia diharapkan dapat membantu lancarnya kegiatan lembaga-lembaga jasa keuangan sehingga pengaturan terhadap jasa keuangan dapat terlaksana dengan baik dan pada akhirnya memberikan dampak positif bagi perkembangan perekonomian Indonesia pada umumnya. Fintech lending ilegal. Kebutuhan masyarakat cenderung akan meningkat di akhir tahun. Hal tersebut menyebabkan mereka harus membutuhkan dana lebih untuk mencukupi kebutuhannya. Apabila ingin melakukan pinjaman ke fintech lending, maka perlu dipastikan terlebih dahulu legalitasnya agar tidak tertipu. Untuk mengetahui daftar fintech lending legal, masyarakat dapat langsung menghubungi kontak OJK 157. Yang menjadi penyebab utama fintech ilegal yaitu perkembangan teknologi informasi, kurangnya pemahaman masyarakat dan kondisi ekonomi nasabah yang tidak ada uang, tidak dipikir matang, serta penghasilan nasabah tidak cukup. Untuk ciri-ciri fintech ilegal adalah tidak terdaftar di OJK, bunga pinjaman yang tidak jelas, alamat peminjam tidak jelas, dan berganti nama. Media yang digunakan selaku pelaku fintech peer-to-peer lending ilegal tidak hanya menggunakan Google Play Store untuk menawarkan aplikasi, tapi juga link unduh yang disebar melalui SMS atau dicantumkan dalam situs milik pelaku. OJK beri izin 157 perusahaan. OJK mencatat jumlah penyelenggara fintech peer-to-peer lending yang terdaftar dan berizin di sebanyak 157 perusahaan sampai 14 Agustus 2020. OJK mengimbau masyarakat untuk menggunakan jasa penyelenggaraan fintech lending yang sudah terdaftar atau berizin dari OJK. Sampai Juli sudah ribuan entitas yang ditutup. Penutupan entitas investasi dilakukan oleh Satuan Tugas atau Satgas Waspada Investasi. Meskipun berkantor di OJK, namun seseorang menyebut Satgas tersebut diketuai langsung oleh OJK, namun bukan bagian dari OJK. Karena Satgas Waspada Investasi terdiri dari berbagai unsur, yakni 13 kementerian dan Bareskrim Polri. Kesimpulan, dalam konteks Tiongkok, industri fintech peer-to-peer lending menghadapi krisis serius karena kegagalan berbagai platform dan hilangnya investasi para pelanggan. Pemerintah Tiongkok mulai mengambil tindakan tegas untuk membersihkan industri ini dari penipuan dan aktivitas kriminal dengan menerapkan regulasi yang lebih ketat. Namun, kejadian seperti keruntuhan Torungcia mengindikasikan bahwa investor belum mendapatkan kompensasi atau kerugian mereka dan mereka merasa perlindungan hukum tidak memadai. Sementara itu, potensi risiko dan kerawanan dari layanan fintech mencakup berbagai ancaman seperti kejahatan online, keamanan data, dan ketidakpastian pasar. Di Indonesia, otoritas jasa keuangan berperan dalam mengatur dan mengawasi sektor keuangan, termasuk fintech lending. Meskipun demikian, masih terdapat permasalahan terkait dengan keberadaan fintech lending ilegal yang dapat merugikan masyarakat. OJK telah memberikan izin kepada sejumlah perusahaan fintech peer-to-peer lending yang terdaftar dan berizin. Namun, terdapat entitas ilegal yang harus ditutup. Masyarakat diimbau untuk menggunakan layanan fintech yang sudah terdaftar dan berizin dari OJK untuk menghindari risiko keuangan. Meskipun OJK telah berupaya keras, masih ada tantangan dalam menangani fintech ilegal dan memberikan perlindungan yang memadai bagi konsumen. Untuk memahami lebih lanjut mengenai materi, silakan didiskusikan pertanyaan diskusi berikut ini.
Ini materi tentang pengendalian fintech, semoga dapat dipahami dengan baik.